Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Yang pertama community, mungkin komunitas, mungkin bersosialisasi, mungkin juga menemukan komunitas baru atau support dari komunitas kamu gitu, orang-orang terdekat kamu yang kamu sebut circle gitu. Atau bisa jadi juga tadi tema yang aku bilang, eh, ber bersosialisasi atau menemukan komunitas baru. Jadi tema yang penting buat kamu sekitaran sekitaran nonton reading ini. Sorry. Nah, karena gini, mungkin ya kamu, aku kasih contoh ini di reading siapa gitu. Mungkin kamu punya suatu hobi, suatu interest gitu, tapi um, mungkin orang-orang di dekat kamu punya, tidak ada yang punya hobi seperti itu atau punya hobi yang berbeda. Terus kamu berpikir di mana ya aku bisa menemukan teman-teman yang kayak sama-sama menyukai hal ini gitu. Atau bisa jadi juga kayak um, menemukan sesuatu hal yang baru dengan berkomunitas atau merasakan sebuah experience baru dengan terhubung dengan orang-orang baru gitu. Kayak aku mendapat tema seperti itu ya dengan kartu ini. Lalu yang berikutnya, action, bergerak, bertindak. Kalau misalnya ada hal-hal tertentu gitu yang mungkin kamu punya ide, mungkin kamu kayak, kayaknya mau melakukan hal ini deh gitu. Atau uh, pokoknya kamu bikin planning gitu atau mikirin sesuatu. Nah, ini waktunya kamu bergerak gitu ya. um, Apakah itu ada hubungannya dengan si komunitas ini ataupun enggak, ini sebuah konfirmasi gitu ya untuk kamu bergerak. Dan juga entah kenapa aku dapat pesan, bergerak untuk kamu yang males gerak gitu ya, yang hobinya nyender, mager, di rumah aja. Ini juga sebuah pengingat untuk bergerak lebih banyak. Mungkin dengan berkomunitas kamu jadi punya motivasi gitu untuk bergerak. Yang jelas ya aku dapat pesan itu ya dengan kartu si action ini. Selain mengaplikasikan ide atau hal-hal yang udah kamu pikirin. Nah, sekarang kita mulai dengan Three of Swords, patah hati, kekecewaan. Mungkin sebagian lagi berproses dengan patah hati dan kekecewaan, makanya muncul tema ini kali ya, si bergerak ini. Karena gini, kadang di fase kita kecewa, patah hati, atau putus cinta gitu ya, energi kehidupan kita tuh kayak nggak ada gitu. Jadi kita malas ngapa-ngapain, yang tadinya semangat, yang tadinya rajin bergerak, atau yang tadinya ceria gitu, tiba-tiba kebalikan dari semua itu menjauh dari pertemanan, menarik diri, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, untuk sebagian tema ini akan apa ya, terasa gitu, karena ini ada di tema besar kamu. Nah, kalau kamu lagi nggak merasa patah hati atau nggak lagi kecewa ya berarti tema ini bukan buat kamu gitu ya. Yang jelas untuk sebagian nih ada yang lagi berproses dengan kekecewaan dan patah hati. Cuman dengan Three of Swords, kan kalau di kartu klasik itu pedangnya masih nancep gitu. Cuman balik lagi ke kita, apakah pedang itu masih nancep? Ibaratnya lukanya nggak akan benar-benar bisa sembuh kalau pedangnya itu masih nempel. Nah, tugas kita adalah bisa nggak kita mencabut, melepaskan pedang itu? Apapun, pedang itu adalah metafor untuk hal-hal yang melukai kita gitu. Apakah kita mau bawa terus, ataukah kita di satu titik akan mencabut pedang itu sehingga pedang itu nggak akan lagi bisa ngelukain kita. Oke, berduka, kehilangan, kecewa itu butuh waktu untuk berproses, tapi jangan kelamaan gitu ya. Nah, yang berikutnya, Knight of Wands. Nih, ini kayaknya temanya memang signifikan banget sih, kayak untuk bereksplorasi, untuk bergerak, untuk menemui hal-hal baru, mencoba hal-hal baru, ketemu orang baru, berpetualang, bepergian. Misalnya kamu bukan tipe orang yang apa ya, suka jalan-jalan gitu, sekali-sekali cobalah jalan-jalan, nggak usah yang jauh. Tidaknya kamu merasakan, kalau misalnya gini, untuk orang-orang yang nggak pernah pergi keluar kota atau keluar pulau gitu ya, sebenarnya punya kapasitas untuk itu, tapi entah untuk alasan apapun nggak dilakukan gitu ya.
Mungkin ini suatu experience yang setidaknya sekali seumur hidup perlu dicoba. Karena Knight of Wands dan juga tadi Knight of Wands-nya di posisi blessing kamu nih ya, dan juga tadi di awal oracle itu ada tentang bergerak gitu, secara metafor maupun secara artian yang sesungguhnya. Dan ini posisinya si Knight of Wands di posisi blessing ya. Jadi ketika kamu melakukan hal-hal itu akan membawa sesuatu hal yang positif buat kamu. Contoh, gini aja biar gampang. Hal positif misalnya, ada jenisan orang yang nggak pernah tahu rasanya sesuatu hal itu menyenangkan buat dia sampai dia mencobanya. Itu, misalnya. Ini contoh aja biar gampang. Misalnya, orang nggak pernah nyobain jogging gitu. Ternyata pas dia cobain jogging, kok rasanya setelah mencoba itu kok seneng ya, kayak jadi seger, terus rasanya kayak menyenangkan karena endorfinnya keluar semua gitu. Kayaknya aku mau coba ini lagi deh. Contohnya seperti itu ya. Mungkin hubungannya bukan dengan olahraga atau bepergian atau ngapain lah. Tapi yang jelas ketika kamu melakukan sesuatu hal yang berbeda, rasanya seperti petualangan, rasanya bikin kamu semangat, rasanya kayak bikin kamu mau bergerak gitu. Itu kayak akan membawa sesuatu hal yang positif karena ini aspek yang positif di reading kamu. Tuh. Terus tantangannya the full resistensi untuk sesuatu hal yang baru gitu. Karena the full angka nol, potensi tanpa batas. Mulai aja dengan langkah yang ringan, mulai aja dengan apa yang kamu punya. Mulai aja dulu. The full tuh temanya seperti itu. Itu cuman ketika di posisi tantangan, bisa jadi ada resistensi, bisa jadi ada kayak rasa takut gitu. Karena kita memasukin suatu zona yang gak familiar buat kita. Gini, rasa yang tidak familiar itu emang bikin takut, bikin nervous, bikin kita grogi. Tapi bukan berarti di situ tanda bahaya ya. Hanya karena itu kita nggak familiar bukan berarti itu berbahaya. Nah, dengan the full di posisi tantangan itu sesuatu yang perlu kamu perhatikan gitu. Sama mungkin hubungan dengan tadi terabsorb ketika kita terbiasa dengan luka, dengan kecewa itu dan udah terlanjur berlarut-larut, kita mungkin bisa lupa gitu rasanya kita semangat, rasanya dunia kita sebelum patah hati, rasanya gimana sih dunia itu rasanya cerah gitu. Nah, itu temanya the full gitu ya. Terus di posisi advice-nya, saran yang perlu kamu perhatikan Three of Wands, kayak menunggu atau kayak lagi memperhatikan sesuatu gitu. Menunggu perubahan, perubahan kadang perlu kita yang buat langkah pertama sih. Lalu kalau misalnya ada sesuatu yang kamu perhatikan gitu, kamu observasi, kamu amati karena kamu kayak mempertimbangkan sebuah action, ini tadi konfirmasinya udah ada ya. Kalau misalnya suatu hal ini udah kamu kontemplasikan selama ini, highlight nih penekanannya adalah gini, selama yang kamu pertimbangkan itu, kamu pikirin itu adalah sesuatu hal yang tidak merugikan siapapun, gitu. Kayak misalnya kamu punya ide, aku mau punya ide proyek kreatif ini misalnya, atau kayak aku mau mulai bisnis, oh aku mulai olahraga, atau aku kayak mulai punya hobi baru, atau kayak aku mau masuk dalam komunitas baru. Itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak merugikan siapapun. Contohnya seperti itu. Kecuali apa yang kamu pikirin ini kayak kamu punya rencana jahat gitu. Nah, itu baru aku ingatkan gitu ya. Selama nggak merugikan siapapun dan nggak nyakitin siapapun, kayak lakukan aja gitu. Jangan sampai ketika kita meninggal kita menyesali hal-hal yang tidak pernah kita coba atau tidak pernah kita lakukan. Semoga reading kali ini nggak terlalu apa ya, abstrak gitu atau terlalu ngawang. Yang penting aku menyampaikan apa yang perlu aku sampaikan. Nah, di waktu yang akan datang, momen clarity, momen kejernihan, kayak pemahaman yang berbeda atau baru paham sekarang dengan Ace of Swords, di waktu yang akan datang, entahlah kamu kayak semacam ada sesuatu dari reading ini yang membuka pikiran kamu atau mungkin kamu menemukan hal itu di tempat lain yang jelas kayak ada sesuatu yang berbeda di pikiran kamu. Ini posisinya di waktu yang akan datang. Skenario lainnya adalah Ace of Swords ini kayak bisa jadi juga kayak komunikasi gitu ya. Ada sebuah komunikasi yang baru. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke, nah berdasarkan konfirmasinya, aku kayak cuman mau membuat penekanan gitu ya.
Mmm, Gini, mungkin tadi kayak resistensi untuk perubahan, resistensi untuk melakukan hal-hal yang baru, ketemu orang baru itu, karena luka dan kecewa gitu. Mungkin untuk sebagian lukanya itu masih baru gitu, tapi untuk sebagian lukanya udah lama dan itu bikin kamu anggaplah misalnya lamanya itu udah lebih dari setahun, mungkin setahun yang lalu, 2 tahun, atau mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi bayang-bayang masih ada, karena apa? Page of Sword, kayak waspada, protektif sama diri kamu, kayak, mmm, terlalu apa ya, hati-hati gitu. Dengan Page of Sword mengkonfirmasi sama Three of Sword gitu. Jadi kayak misalnya, rasa khawatir untuk membuka hati lagi dalam konteks romantis, rasa khawatir gagal lagi mungkin untuk hal-hal lain gitu. Yang jelas, mmm, gini, yang aku perlu tekankan dan dengan 2 kombinasi ini, jangan sampai, apa yang udah terjadi di belakang masih mempengaruhi apa yang terjadi saat ini. Itu aja sih. Terus tadi ya, tadi yang aku bilang tentang Night of Wands, petualangan, mencoba hal baru, ketemu orang baru, gimana rasanya kamu menemukan semangat itu, melakukan sesuatu aktivitas yang bikin kamu bersemangat. Selain itu mendatangkan sesuatu hal yang positif itu, bisa jadi itu akan membawa kamu ke suatu tempat, ya, yang bahkan mungkin kamu nggak pikir sebelumnya gitu. Misal kamu kamu mencoba hobi baru gitu atau, kamu memasuki komunitas baru, kamu mungkin ketemu seseorang, oh ternyata orang ini asik diajak ngobrol gitu ya, oh ternyata aku menemukan teman baru yang ternyata bisa juga ya ketemu yang sefrekuensi di luar circle aku, atau mungkin ketemu seseorang yang istimewa dalam konteks romantis, gitu. Itu contoh simpelnya, mungkin ada hal-hal lain yang bahkan juga mungkin kamu nggak pikir gitu. Tapi yang tadi aku bilang tentang si Knight of Wands ini, tema-tema yang tadi aku sebutin itu dulu yang perlu kamu lakukan. Terus hati-hati ya dengan kekuatan pikiran gitu. Ketika kita konsisten memikirkan sesuatu hal dalam pikiran kita untuk rentang waktu tertentu, itu bisa jadi filter kita untuk melihat dunia gitu. Contoh tadi dengan Page of Swords ya, kayak terlalu terlalu hati-hati, terlalu waspada, mungkin parnoan juga bisa gitu. Saking gak maunya kecewa atau terluka lagi gitu ya. Mungkin aku pernah bilang ya, kayak kecewa meluka itu pasti akan menjadi bagian dari perjalanan kita. Cuman gimana kita, mmm, tidak cerita kita tidak berhenti di satu titik gitu. Nanti kita akan berhenti kecewa dan terluka ketika kita sudah berhenti bernafas dan sudah transisi ke alam lain. Sarannya adalah, gini, untuk sesuatu hal yang kamu perhatikan gitu, mungkin ada yang bikin kamu gak nyaman, mungkin ada kayak gesekan argumen atau kayak kamu liatin dulu nih perkembangannya gimana, baru bertindak. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu diluruskan, atau kayak kamu menunggu pihak satunya yang memulai komunikasi terlebih dahulu gitu. Mmm, aku nggak akan bilang kamu perlu gimana, cuman kalau misalnya ini berbicara tentang suatu gesekan gitu ya, eee, seberapa penting, seberapa signifikan, situasi ini buat kamu gitu. Kalau memang hal ini penting banget buat kamu, nggak apa-apa kamu yang memulai pembicaraan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya, apa ya, kamu udah nggak merasa signifikansinya situasi ini atau orang ini, ya udah, itu kalau misalnya pihak yang satunya nggak merasa ada, nggak perlu ada usaha untuk meluruskan apa yang perlu diluruskan, ya udah, mungkin itu sudah waktunya gitu, di waktu yang akan datang. Eee, Ace of Swords itu, sebuah pemahaman yang berbeda mungkin akan mempengaruhi, mmm, kamu dalam membagi skala prioritas atau kamu membuat pilihan gitu. Ketika kita mengerti sesuatu hal, ada yang berbeda di pikiran kita, cara kita apa ya, cara kita membawa diri, cara kita mengambil keputusan, cara kita melihat dunia secara keseluruhan juga pasti akan ada perbedaannya gitu, termasuk mengambil keputusan, termasuk membagi skala prioritas. Mungkin ada yang berbeda gitu. Yang tadinya kamu
pikir prioritas, oh ternyata udah nggak seprioritas itu gitu. Mungkin skalanya menurun atau nggak penting sama sekali. Gitu. Atau yang tadinya kamu pikir, oh ini ternyata bukan terlalu prioritas. Gitu. Oh ternyata skala prioritasnya jadi lebih naik nih. Atau mungkin masuk dalam hal-hal yang benar-benar kamu prioritaskan. Aku nggak tahu itu aspek yang mana dalam kehidupan kamu. Yang jelas, ini adalah skenario mungkin gitu di waktu yang akan datang. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, udah cukup panjang ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.